Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami di Lembu Kamandanu. Baik, sebelumnya menyapa dulu sahabat ternak seluruh Indonesia yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, tentunya subscribernya Lembu Kamandanu. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang halal dan berkah. Baik teman-teman, sekarang kita berada di kandang sapi Lembu Kamandanu dan sekarang kita kedatangan tamu dari Sumatera Utara teman-teman. Nah, beliau telah membeli 20 ekor pedetan super dari Lembu Kamandanu dan 6 ekor pedetan dari Magelang. Nah, ini nanti bakal dikirim prosesnya ke daerah Sumatera Utara. Seperti apa kelanjutannya? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan terus maju. Oke, check it out. Simak terus videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kita, Lembu Kamandanu. Salam sukses peternak sapi Indonesia, salam semangat tanpa batas. Sahabat ternak, seperti biasa kita menyapa dulu sahabat ternak Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga semuanya diberi kesehatan, rezeki yang melimpah dan dipermudah dalam segala urusan. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngevlog, akan mengadakan pengiriman ke daerah Brastagi, Sumatera Utara, sahabat ternak. Jadi ada 20... Medan tepatnya ya, Mas ya? Medan, kalau nggak salah itu Medan. Nanti kita akan tanyakan secara langsung sama Bapak Darmadi. Nanti akan kita tanyakan alamatnya di mana dan ini akan dikirim. Yang jelas alamatnya tadi Brastagi, Sumatera Utara, itu setahu kita, tapi nanti kita akan tanyakan secara detailnya ya, nanti tepatnya di mana. Ada 26 ekor, ini 20 ekor dari kita Lembu Kamandanu dan ada lagi 6 ekor itu dari daerah Magelang, nah kalau nggak salah. Jadi semuanya ada 26 ekor, nanti akan kita tanyakan spek-spek sapinya dan jenis-jenis sapinya yang akan dibawa ke Sumatera Utara. Baik sahabat ternak, kita sekarang sudah bersama beliau Bapak Aris. Ini beliau sebagai manajer di Gundaling Farm. Nanti bisa dilihat sahabat ternak di channel YouTube itu ada, di Google juga ada. Nanti bisa searching lewat YouTube itu Gundaling Farm. Itu ada di daerah Brastagi, Sumatera Utara. Biar gak kelamaan, kita langsung saja. Selamat sore Pak. Dengan Bapak Aris. Dengan Bapak Aris Prihandoko, ini selaku manajer Gundaling Farm ya Pak? Selaku manajer Gundaling Farm. Ini untuk alamatnya Pak, tadi menurut kita itu Brastagi, Sumatera Utara, itu apa sudah betul, apa lebih tepatnya di mana Pak? Ya. Lokasi kita tepatnya ada di posisi Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Oh, Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ini untuk kira-kira Pak, untuk estimasinya aja perjalanan itu nanti berapa hari Pak? Kurang lebih 4 hari. 4 hari itu kurang lebih sahabat ternak. Jadi sudah kita siapkan pakan-pakan dan nanti akan ditambah lagi di jalan
seperti makanan kering kita sediakan dan untuk hijauannya kita sediakan. Semoga nanti cukup, dan apabila nanti kurang cukup nanti akan ditambah lagi di jalan ya Pak. Pak, pertanyaan kita Pak, kenapa Pak jauh-jauh dari Sumatera Utara itu membeli sapi ke Jawa Tengah? Ini tepatnya di Magelang sama Boyolali Pak. Ya gini, yang pertama yang paling utama ya, satu genetik di Jawa jauh lebih bagus. Oh gitu. Satu genetik di Jawa jauh lebih bagus, penanganannya mungkin jauh lebih bagus. Kita di sana ingin menjalankan. Oh gitu. Jadi Berarti kita memang ada perencanaan kita oh dari sapi-sapi yang ada di Jawa. Oh gitu. Berarti untuk di daerah Sumatera Utara sendiri belum banyak ya Pak ya untuk mungkin breeding ataupun penggemukan belum banyak untuk, maksud kita untuk sapi jenis simental dan limosin. Betul. Jadi untuk sementara ini yang saya tahu secara pribadi, mungkin kalau ada yang salah, Oke. ya saya minta maaf. Tapi yang intinya yang saya tahu saat ini posisinya yang beredar di sana lebih banyak sapi Aceh. Oh gitu, lebih banyak sapi Aceh. Kalau boleh tahu Pak, sapi Aceh itu ciri-cirinya atau lebih menyerupai kalau sapi di Jawa itu sapi apa Pak? Sapi putih ya, lebih kecil. Oh seperti gitu. kecil. Iya betul Nji. Seperti sapi Jawa itu kalau orang sini bilang ya Pak. Orang sini bilang. Kenapa kita sekarang lebih banyak kita coba lari ke simental sama limosin. Oh Nji. Untuk alasannya tersendiri Pak, mungkin apa pertumbuhannya lebih cepat atau gimana Pak? Itu salah satu alasan utama ya. Kalau kita pilih simental sama limosin, pertumbuhannya jauh lebih bagus. Oh, berarti sebelumnya pernah mencoba Pak untuk kita udah ada beberapa sapi, kita udah coba, kita udah trial di sana, hasilnya juga lumayan bagus. Oh, jadi untuk itu kita ambil ya itu, sama simental. Untuk yang sudah dipelihara dari Bapak atau sebelumnya sudah dipelajari nggih Pak nggih? Iya. Itu per harinya itu bisa berapa kilo Pak untuk ADG-nya Pak? Rataan 1,5 kilo sampai 2 kilo. 1,5 kilo sampai 2 kilo ya Pak ya, hampir sama seperti yang di Jawa Ya, karena di Jawa kalau yang masih kecil itu biasanya memang 1 kilo Pak, ya. 0,7 1 kilo, tapi ya beranjak dewasa itu semakin meningkat sampai besarnya nanti bisa 2 kilo gitu Pak. Ya, betul. Terus untuk masalah ini Pak, untuk mendatangkan sapi itu sebelumnya sudah pernah dari Jawa apa baru kali ini Pak? Dulu kita pernah datangkan tapi sapi Eva ya. Sapi Eva. Oh ya, kalau mungkin di daerah kita itu namanya setroli ya Pak ya. Mungkin setroli. Kalau mungkin bahasa nasionalnya Eva nggih Pak. Eva. Jadi kita memang pernah datangkan sapi Eva dulu. Itu dari pedet apa sudah dewasa? Kita beli dulu darah. Oh darah, berarti sudah siap IB? Sudah siap IB. Oh, jadi kita IB di sana. Oh, nggih. Berarti di IB di sana untuk IB-nya sendiri itu pakai lokal sana apa? Kita untuk saat ini pakai stro dari Singosari. Dari Singosari, oh nggih. Ya. Menurut Bapak sendiri memang yang lebih bagus itu masih di Singosari ya Pak? Kalau saya pribadi, nggih. Kalau saya pribadi lebih bagus Singosari. Oh gitu, nggih. Singosari itu daerah mana Mas? Singosari itu dari Malang. Dari Malang, Jawa Timur. Malang, Jawa Timur. Jadi kebanyakan yang dari sini Mas, dari Jawa Tengah itu yang limosin memang setahu saya, karena saya sering sharing sama yang IB atau dokternya itu memang dari Singosari. Misalkan yang simental itu masih kebanyakan dari mungkin Ungaran sama Lembang, itu yang simental, tapi dan strolinya masih banyak yang dari sana. Kalau untuk limosinnya memang dari Singosari Mas, karena kita sering konsultasi ya Pak ya. Dan kita mintanya memang untuk IB itu kita memang mintanya yang limosin Pak, kalau sama dokter. Menurut Bapak sendiri untuk pelihara limosin sama simental cenderungnya kemana Pak? Kalau saya sih dua-duanya bagus ya. Oh, kalau dua-duanya bagus, lalu ADG-nya juga bagus. Karena kita punya sistem atau standar pelaksanaan untuk peternakannya, kita punya standar sendiri. Oh, gitu. Jadi semua sudah dipelajari semua gitu Pak, sudah dipelajari dan Bapak sudah membuktikan itu bahwa pelihara sapi potong jenis limosin dan simental itu sangat menguntungkan gitu Pak. Sangat menguntungkan, dan untuk sahabat ternak semua atau khususnya untuk pemula itu memang kuncinya harus sabar nih Pak. Sabar, kalau intinya itu. Mungkin Pak ini untuk motivasi aja Pak, untuk peternak pemula ataupun pemuda itu biasanya kan terkendala sama pelihara sapi dari pedet itu biasanya susut dulu. Mungkin menurut dari Bapak ada tip-tip tersendiri Pak? Ya, intinya begini.
Kalau beternak itu harus satu sabar, Nggih. telaten. Oh nggih. Ya, sabar dan telaten. Sabar dan telaten. Nah, itu. Itu kunci utama nggih, Pak. Kunci ya? utama. Lalu yang kedua, ketahuilah pola sapi, keinginan sapi itu sendiri. Gitu. Jadi seperti chemistry ya Mas Di. Memang. Iya Punya betul, chemistry. punya chemistry. Kita punya Kita harus chemistry. ada ikatan, Ada Mas. ikatan. Memang sama sapi itu kita harus ada ikatan dan jangan mudah menyerah. Kebanyakan gini ya Pak ya, kita sedikit sharing itu pelanggan dari kita itu karena mungkin kurang pengetahuan, mungkin kurang mentor, akhirnya mereka nyerah di tengah jalan, Pak. Jadi sapi itu misalkan pelihara mulai dari 4 bulan misalkan, itu biasanya terkendala sama diare terus sama demam, itu sapi kan mudah susut, Pak. Iya. Nah, beliau itu istilahnya nyerah di tengah jalan. Wah, saya udah nyerah, nggak bisa ngatasin. Sebenarnya itu proses nih Pak. Kita harus sabar. Mungkin kalau menurut Bapak sendiri, Ya kita kalau untuk beberapa kasus seperti diare itu kita punya tim sendiri. oh gitu, Nji. Ada tim medis tersendiri. Ada tim medis sendiri Oke. kita. Untuk Di menangani. tempat kita ada tim medis sendiri khusus untuk itu. Oh, Nji. Jadi nggak usah khawatir ya Pak Nggak ya, usah karena Bapak ini peliharanya ribuan ekor mungkin ya Pak. Kalau di kandang kami yang ada di Gundaling, Pak, Nggih. posisi saat ini kita masih di angka 450. 450 sahabat ternak. 450 hektar. 450 ekor dan kebanyakan masih strolling Pak. Ya, Atau masih Eva. Eva. Masih Eva sahabat ternak. Dan itu di sana diumbar atau gimana Pak? Kalau di sana lebih banyak di koloni. koloni Mas. Kandang Iya. koloni. Jadi nggak ada Koloni. ikat, ini nggak Tidak ada, ada. Iya. nggak ada tali, nggak ada keluh. Mungkin untuk menurut Bapak sendiri untuk pertumbuhan antara yang di tali atau di keluh itu sama yang dilepas itu menurut Bapak sendiri? Kalau secara pribadi saya Iya. lebih senang yang di koloni. dilepas. Oh ya, yang dilepas karena bebas bergerak ya Pak. Bebas bergerak, aktivitasnya lebih bebas. J. Nah, Karena tapi kita mungkin dalam satu koloni kita memang tentukan ini untuk berapa bulan. Jadi kita dalam satu koloni itu kita beda-bedakan. Jadi untuk 0 sampai 3 bulan kita ada sendiri. oh J. 3 bulan sampai 6 bulan ada sendiri. Oh nggih, Itu iya ya. disesuaikan umur. J. Kita memahami dari Bapak jadi itu menghindari ada nanti yang dibully istilahnya Ya, ya Pak ya. istilahnya Ada gitu. yang kalah salah satu gitu. Jadi memang dibuat umurnya itu rata. Jadi nanti kan nggak ada yang menang Mas istilahnya gitu. Kalau misalkan kecil sama besar dicampur jadi satu, nanti yang kecil pasti kalah nih Pak. Pasti kalah. Dari segi makannya, dari segi apapun pasti kalah. Jadi itu sahabat ternak mungkin dari Bapak Aris gitu. Bapak Aris sendiri mungkin kenapa di koloni mungkin lahan di sana itu nggak seperti lahan di sini Mas. Jadi lahan di sana itu lebih lebar, lebih luas, beda sama yang di sini. Kenapa di sini diikat? Karena di sini itu dekat Udah sama padat ya, Mas Dik, perumahan. ya? Ya, dekat sama rumah, desa, kampung gitu. Jadi memang diikat karena keterbatasan lahan Mas. Untuk sahabat ternak yang mempunyai lahan yang cukup luas itu bisa pakai metode Bapak Aris karena memang menurut kita sendiri itu memang sapi itu kalau di koloni itu pertumbuhannya memang lebih bagus. Karena kita juga punya sendiri, ada karantina sendiri, jadi kita koloni itu pertumbuhannya lebih bagus yang seperti itu. Pak, mungkin ada lagi Pak yang mau ditambahkan Pak? Ya. Sebenarnya tak perkenalkan dulu ya. Nggih. Dan kita dari Gundaling Farm atau lebih dari PT PIM atau yang lebih dikenal Gundaling Farm. Kita sendiri ada beberapa jenis sapi yang kita pelihara, yaitu baik sapi potong maupun sapi perah. Eva. Nah, kita sendiri juga produksi untuk dari Gundaling Farm sendiri juga produksi untuk susu olahan, baik itu keju, es krim maupun pasteurisasi. Kalau untuk potong lebih banyak kita mainkan, kita punya resto sendiri. Kita punya untuk suplai resto kita sendiri, restoran kita sendiri. Jadi teman-teman kalau seandainya mau main ke ada rencana main ke Sumatera Utara, silahkan mampir ke tempat kami. Bisa lihat di YouTube Channel maupun YouTube Google. bisa. YouTube maupun Google. Di Gundaling Farm State. Bisa lihat di Google maupun YouTube. Itu. Oke, ada lagi Pak yang mau tambahkan? Ya, saya kira cukup juga. Oh, JJ. Terima kasih Bapak Aris atas waktunya. Semoga video ini bisa menambah wawasan untuk sahabat ternak semua. Ilmu-ilmu dari Bapak Aris bisa menambah edukasi sahabat ternak semua.
Terima kasih telah menonton video kita. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar sahabat ternak semua selalu mendapatkan notifikasi konten-konten kita yang baru. Salam sukses peternak sapi Indonesia, salam semangat tanpa batas. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kurang satu Mas Di. Beternak itu keren. Beternak itu Beternak keren. itu keren. Mantap. Oke. Baik, mungkin cukup sekian dulu ya Mas Di ya video hari ini. Siap. Buat Intinya teman-teman begini, semuanya. saya tambahi satu J. lagi. Dari lembu dari kandang Mas Didi Didi, ini, iya, lembu Kamandanu. ini istilahnya kalau saya bilang namanya Mas Didi tidak di mana-mana, tapi lembunya sudah ada di mana-mana. Terima kasih Pak. Udah. Baik sahabat ternak, terima kasih. Beternak itu keren. Oke, sekalian kita lihat sapinya di situ ya Mas Di. Siap. Nah, ini udah dinaikin ke truk ya Mas Di ya. Ya, dan truk ini muat 26 ekor sahabat ternak. Bapak sopir ini nanti yang akan mengantar. Salam Ini, sukses, Pak. Sudah sering mengambil sapi atau sering Lintas Jawa ya Mas Di ya? lintas Jawa Sumatera itu udah sangat berpengalaman. Jadi udah nggak usah khawatir lagi. Dan ini nanti dari kru Lembu Kamandanu juga akan ada yang ikut nganter. Ini tronton atau mungkin dibilang fuso juga. Rodanya berapa Mas Di? Rodanya 10 ini Mas. Roda 10. Ya, roda 10. Panjangnya berapa Pak? 12. Panjangnya 12, lebarnya? Lebarnya 2,5 sahabat ternak. Ini dimuatin 26 ekor, ini masih sangat lebar sekali, masih sangat luas dan nggak kesempitan. Maksud kita kayak gitu. Karena kita bawa 15 ekor ke daerah Lampung itu juga bisa, tapi itu masih sempit kalau pakai kol diesel. Jadi untuk sahabat ternak semua, inilah 26 ekor sapi yang dibawa sama Bapak Aris itu ke Gundaling, Sumatera Utara. 20 ekor dari Lembu Kamandanu dan ada 6 ekor. 6 ekor lagi dari Magelang. Dan ini tadi udah dikasih ini ya Mas. Ini uji labnya udah selesai semua. Betul sekali sahabat ternak. Jadi kalau kita mau ke daerah Sumatera karena atau kita luar pulau nyebrang, ya Mas ya keluar pulau kita harus surat-suratnya lengkap. Itu harus ada tes lab dulu, RBT itu kalau nggak salah, tes RBT harus lolos dulu, dan harus ada surat jalan komplit. Ada lagi kita tambahkan tadi injek penguat otot sama vitamin dan kita kasih obat cacing juga sahabat ternak. Dan untuk persediaan pakan dalam 5 hari perjalanan itu di sini udah banyak ya Mas Di ya? Ya, sini ada 10 ikat Mas, 10 ikat. 10 bongkok teman-teman. Kalau bahasa kita 10 bongkok, nanti teman-teman bisa menambahkan atau sahabat ternak bisa mendapatkan untuk namanya tersendiri. Mungkin di daerah sana akan berbeda-beda Mas. Kalau di kita namanya bongkok, ada yang bilang ikat. Jadi kita kasih 10 ikat dan nanti misalkan semoga saja cukup karena perjalanan 4 hari. Kita kasih makanan kering juga dan nanti kita masih membawa sabit untuk ngarit, ngerumput atau ngarit di tengah perjalanan sahabat ternak. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari kami. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan terus maju. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.